Jadi di sini kita akan menginput data customer ya. Nah, di sini kita pertama-tama kita buka cart file. Nah, dari cart file kita buka cart list, dan kita klik customer. Di situ kita masukin, kita klik yang new ya teman-teman. Kita masukin namanya. Nama customernya itu Toko Bangkit. Nah, card ID-nya itu C001. Nah, terus location-nya itu build to, terus address-nya kita masukin alamatnya ya, teman-teman. Alamatnya itu ada Jalan Budi Kemuliaan nomor 80 Jakarta Pusat. Nah, kotanya itu Jakarta ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik phone itu, kita masukin nomor handphone customer-nya ya teman-teman. Nomor handphone customer-nya itu kita masukin aja ya teman-teman yang ada di file MyOp-nya. Lalu kita klik OK. Sebelum kita klik OK, kita ke selling details dulu ya teman-teman. Nah, dari selling details ini kita ganti dari PPN ke NT ya teman-teman, atau not reportable. Nah, selanjutnya kita payment-nya, kita klik yang in a given of days, terus diskonnya itu kita ganti jadi 10% atau 10 boleh, terus habis itu balance due days-nya 30, terus diskon for early payment-nya itu bentar teman-teman, 1% aja ya teman-teman. Langsung kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik new lagi, sama kayak yang tadi kita masukin nama customer-nya, yaitu yang sekarang tuh nama customer Toko Sunda, and then card-nya itu C002, dan address itu ya sama lokasinya si Toko Sunda ini ada di mana, itu ada di Jalan Kebon Siri ya teman-teman. Nomor 211 Jakarta Pusat. Nah, city-nya itu Jakarta ya teman-teman. Lanjut kita ke nomor HP-nya. Nomor HP-nya yang ada di situ aja ya teman-teman. Yaitu 02110328825. Langsung kita ke selling details-nya teman-teman. Selling details-nya payment-nya kita gantiin given of days, and then diskonnya itu 10 hari, balance due days-nya itu 30. Terus freight tax code-nya kita ganti ke NT lagi ya teman-teman. Lanjut ke diskonnya. Diskonnya itu ada 1%. Nah, lanjut kita klik OK. Lanjutnya kita klik new lagi, sama kayak tadi data customer-nya ya teman-teman. Kita masukin data customer-nya, yaitu sekarang itu Toko Palapa. Card-nya itu C003. Nah, address-nya itu Jalan Toko Palapa ini ya teman-teman. Jalan Pemuda nomor 11 Jakarta Pusat. Nah, city-nya itu Jakarta. Lanjut kita ke phone-nya ya teman-teman. Dari phone-nya kita ke selling details sama ya teman-teman, in a given of days, terus diskonnya 10 hari, balance due days-nya itu 30. Lanjut kita ke
new lagi ya teman-teman, karena kan ada data customer-nya lagi. Nah, yang sekarang data customer-nya itu namanya Toko Sindang. Card ID-nya C004, and then address-nya itu Jalan Jenderal Sudirman, nomor 20, Jakarta Pusat. And then city-nya itu Jakarta ya teman-teman. Lanjut ke PON-nya kita masukin sama ya teman-teman, yang ada di situ aja. Terus kita ke selling details, payment is due-nya itu in a given of days, diskonnya 10 hari, balance due days-nya itu 30, dan diskonnya itu 1% ya teman-teman. Nah, ini udah ada 4 data customer. Lanjut kita ke setup, ke balance. Lanjut kita klik yang customer balance. Nah, ini udah ada nih teman-teman nama-namanya. Ada Toko Bangkit, Palapa, Sindang, dan Sunda. Nah, kita klik Toko Bangkit. Lanjut kita Toko Bang. Terus Toko Bangkitnya diklik lagi. Selanjutnya kita klik add cell-nya. Nah, setelah itu kita customer name-nya itu kita enter ya teman-teman. Terus klik invoice. Lanjut kita masukin invoice-nya itu FSJ 18. Nah, date-nya itu yang ada di situ ya teman-teman, yang ada di Toko Bangkitnya itu. Kalian lihat aja filenya, ada di situ semuanya teman-teman. Yaitu tanggal 20 bulan 11 2023. Nah, customer PD-nya itu nggak ada ya teman-teman. Terus kita ke memonya itu yang ada di situ, yaitu saldo awal piutang. Nah, test code-nya itu kita ganti ke NT. Selanjutnya total include tax. Total include tax-nya itu kita masukin 520 juta. 52 juta. Langsung klik OK, and then add cell deh guys. Lanjut kita ke selanjutnya itu Toko Bangkit. Sama itu. Terus kita ke Toko Palapa. Sebelum Toko Palapa itu kita ke Toko Sindang dulu ya teman-teman. Toko Sindang kita klik OK lagi. Kita klik OK. Dan kita klik enter sama kayak tadi ya teman-teman. Nah, kita klik Toko Sindang. Nah, Toko Sindang kita enter. Selanjutnya invoice-nya kita masukin. Invoice-nya itu FSJ 12. Nah, tanggalnya itu kita ganti jadi 30 bulan 11 2023. Nah, memonya itu saldo awal piutang. Terus total include tax-nya kita ganti jadi 28 juta. Terus tax code-nya itu dari PPN kita ganti ke NT, terus klik use tax code ya teman-teman. Terus langsung kita klik record. Oke. Nah, terus kita ke setup balance, terus klik customer balance. Nah, ini kita klik yang Toko Sunda teman-teman. Sama aja kayak yang tadi, kita ulang-ulang aja. Kita lakuin kayak gitu berulang kali ya. Sekarang Toko Sunda, invoice-nya itu FSJ 11. Nah, tanggalnya itu 25 bulan 11 2023. Nah, memonya itu saldo awal piutang. Nah, selanjutnya total include tax-nya itu 28 juta ya teman-teman. Nah, jangan lupa tax code-nya itu kita ganti ke NT. Terus kita klik record. Kita klik record.
dan klik OK guys. Terus kita close. Nah, selesai deh. Semuanya sudah terisi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan input data supplier ya. Nah, kita di sini langsung aja klik card file. Nah, dari card file kita klik card list, terus kita ke supplier ya teman-teman. Nah, ke supplier kita klik new, habis itu name-nya itu kita masukin name-nya PT Garuda, terus card ID-nya ESS001. Nah, selanjutnya kita klik ke location-nya, itu location yang pertama. Nah, address-nya itu lokasi atau alamat yang ada di situ ya teman-teman, yaitu Jalan M.H. Tamrin nomor 85 Jakarta Pusat. And then city-nya itu kita masukin Jakarta ya teman-teman. Selanjutnya kita masukin pon-nya, pon yang ada di situnya ya teman-teman, yaitu 021 terus 2895 322. Terus kita ke building details atau building di ke payment ya, payment ke building details dulu. Terus kita payment is due-nya kita gantiin given of days, diskon days-nya itu kita jadi 10, balance due days-nya itu 30 ya teman-teman. Oh nggak 30 teman-teman, tapi 50. And then diskonnya itu, diskon for early payment itu 2%. Terus practice code-nya itu kita ganti ke NT atau not reportable. Terus kita klik use text, terus habis itu kita klik OK. Nah, dari situ kita lanjut nih teman-teman ke supplier yang selanjutnya, yaitu kita klik new, habis itu kita klik name itu PT Nusantara. Nah, card ID-nya S002 ya teman-teman. Klik dulu S, selanjutnya kita klik 002. Nah, terus kita ke alamatnya yaitu Jalan Insinyur Haji Juanda. Bentar teman-teman. Juanda nomor 101 Jakarta Pusat ya teman-teman. Selanjutnya city-nya itu kita masukin city Jakarta. Nah, saja kita klik yang pon ya teman-teman. Ponnya itu 021 2066 971. Terus kita klik building details-nya, kita ganti payment is due-nya itu jadi in a given of days, and then discount days-nya itu 10, terus balance due days-nya itu 50. Discount for early payment-nya itu kita ganti ke 2%. Nah, jangan lupa text code-nya itu kita ganti dari PPN ke NT atau not reportable. Terus kita klik use text code. Terus kita klik OK. Nah, selanjutnya
Lanjut ya teman-teman, kita buat yang baru lagi, kita klik new lagi, sama aja ya teman-teman, kayak yang tadi, kayak di awal-awal, kita cuma ngelanjutin aja teman-teman, kayak ya udah kita cuma nyalin-nyalin aja yang ada di situ. Terus kita name-nya itu PT Dirgantara. Terus card ID-nya itu S003, and then location-nya itu di Jalan Merdeka Utara nomor 52. Nah, city-nya itu 52 Jakarta Pusat. Nah, city-nya itu Jakarta ya teman-teman. Terus ponnya itu 021 1170 412. Nah, terus kita klik buying details. Payment is due-nya kita dari COD kita ganti in a given days. Terus diskon days-nya kita ganti 10, balance due days-nya itu kita ganti ke 50. Nah, diskon for early payment itu 2%. Jangan lupa break of payment itu kita ganti ke NT. Break text code-nya kita ganti ke NT. Terus kita oke ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik setup, terus ke balance, terus ke supplier balance. Nah, ini kan udah ada nih teman-teman. Lanjut kita klik ke PT Dirgantara. Nah, kita klik add purchase. Enggak, kita ke mana nih teman-teman? Ulang-ulang teman-teman. Nah, ya ke situ, ke PT Garuda. Terus kita klik enter. Nah, PO-nya itu kita ganti ke FPJ 8. Nah, date-nya itu atau tanggal kita ganti 18 bulan 11 2023 ya teman-teman. Nah, memonya itu kita ganti jadi saldo awal hutang ya teman-teman. Nah, total include text-nya itu jadi 54 juta ya teman-teman. Nah, test code-nya itu dari PPN kita ganti ke NT. Use text code, and kita langsung klik record. Klik OK teman-teman, jangan lupa. Nah, dari PT Garuda kita klik ke PT Dirgantara. PT Nusantara dulu teman-teman. Kita sama aja kayak tadi, kita ulang doang. Dari situ kita klik, terus PO-nya itu FPJ 14, terus date-nya itu atau tanggal ya teman-teman. Tanggalnya itu 26 bulan 11 2023. Terus memonya itu saldo awal hutang. Nah, total include text-nya itu 50 juta ya teman-teman. Text code-nya dari PPN kita ganti ke NT. Lanjut kita klik use text code, and then kita record. Terus kita klik OK. Oke. Nah, terus kita lanjut ke PT Dirgantara. Lanjut ke PT Dirgantara itu sama aja ya teman-teman, kayak yang awal-awal, kita ulang aja. Itu PO-nya itu FPJ 22, terus date-nya itu kita ganti jadi 30, tanggal 30 bulan 11 tahun 2023. Memonya yaitu saldo awal hutang ya teman-teman, sama aja teman-teman semuanya. Terus total include text-nya jadi 48 juta. Text code dari PPN kita ganti ke NT. Terus kita klik use text code. Nah, langsung kita record ya teman-teman. Nah, setelah kita record, kita ke OK, habis itu OK lagi. Halo teman-teman, di sini kita akan menginput saldo persediaan barang dagang. Kita ke inventory, terus kita klik item list. Lanjut, kita klik yang paling atas ya teman-teman, yaitu SHP 122.
21. Nah, name-nya kita tetap sama gitu. Terus kita klik ini semua ya teman-teman. Ada I buy item, I set the item, dan inventory this item. Nah, cost of goods sold-nya kita klik akunnya, terus income akunnya kita jadi yang itu sales or merchandise. Terus asset account-nya itu kita ganti jadi kita masukin account merchandise inventory ya teman-teman. Nah, lanjut di sini kita ke buying details ya teman-teman. Nah, di buying details ini kita text code-nya itu kita stick atau kita ganti dari NT menjadi PPN ya. Terus kita klik use text code, and then kita buying unitnya itu kita tulis unit. Nah, setelah itu kita ke selling details. Selling details ini itu kita ganti jadi unit. Nah, text code-nya itu dari NT menjadi PPN. Selanjutnya kita ke selling details kita okein. Nah, ini kita klik new. Nah, new itu item number-nya itu jadi SHP 122 ya teman-teman. Sini kita ketik dulu 122. Nah, kita klik enter, and namanya itu AC2PK. Nah, ini sama, kita checklist tiga-tiganya, dan ininya juga sama, masih sama kayak semula. Terus kita ke buying details-nya juga sama, and ke selling details-nya juga sama. Jadi kita klik oke aja teman-teman. Nah, di sini kita edit. Sebelum kita edit, kita ke adjust inventory. Nah, di adjust inventory ini kita tanggal itu kita ganti ya teman-teman. Kita ganti dari yang segitu jadi 30 November 2023. Nah, memonya itu saldo awal barang dagang ya teman-teman. Seperti yang ada di video. Nah, selanjutnya kita isi item number, equity, in unit cost, amount, account, job, and memo. Di sini kita isi yang item number dulu. Item numbernya itu SHP 121. Nah, kuantitinya itu 60, and unit cost-nya itu 1.500.000 ya teman-teman. Ini tuh dapat dari dokumen. Nah, amount-nya itu jadi 90 juta, and account-nya kita cari dulu. Account-nya itu ya teman-teman. Merchandise inventory. Terus kita klik use account. Nah, job-nya itu gak ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita yang ke nomor 2, yaitu SHP 122. Sama aja ngisinya seperti yang tadi. Kuantitinya itu 55. And unit cost-nya itu 1.800.000. Dan amount-nya itu 99 juta. Nah, account-nya kita cari lagi. Beda dari yang tadi account-nya. Ini tuh merchandise inventory. Sama ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja klik record, dan selesai. Segitu aja input saldo awal barang dagang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.